Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang sumber kebenaran Islam. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa itu Al-Quran. Yang kedua, apa itu ulumul Al-Quran. Yang ketiga, apa itu tafsir Al-Quran. Yang keempat, apa itu hadis. Kelima, apa itu ulumul hadis. Dan yang keenam, apa pengertian hadis berdasarkan matan dan sanad. Yang pertama, Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan atau kita sahabat muslim sebut yaitu Allah pada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Berangsur-angsur selama 20 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 sebelum Masehi. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata infinitif atau masdar dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara'a yang membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata qara'a yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan. Karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan yang kedua ada ulumul Quran. Secara etimologi, ulumul Quran merupakan ungkapan kata yang berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari dua kata yakni ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm, berarti ilmu-ilmu. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Bagi yang membacanya akan menjadi suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Para ulama telah menuliskan beberapa definisi Al-Quran ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zurkani. Menurut Az-Zurkani dalam karyanya yang berjudul Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dengan begitu, menurut Az-Zurkani cakupan pembahasan Al-Quran meliputi turunnya atau urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemujizatannya, nasih masuhnya, dan penolakan hal-hal yang menyebabkan keraguan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tafsir Al-Quran, adalah ilmu yang dalam pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan dan bersatu terhadap Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai bayin atau di penjelasan yang menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan sama artinya kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Quran, sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan utuh. Merupakan hal yang berdasar dalam melaksanakan perintah Allah sesuai yang dikehendakinya. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran,
Diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab, tapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan aku ada di sini. Ilmu untuk memahami Al-Quran ini disebut dengan usul tafsir atau biasa dikenal dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Terdapat tiga bentuk penafsiran yaitu tafsir bil maksur, tafsir bil wajib, dan tafsir isyari dengan empat metode yaitu ijma'li, tahlili, muqarin, dan maudu'i. Sedangkan dari segi corak yang beragam, ada yang bercorak sastra, bahasa, fikih, teologi, filsafat, tasawuf, dunia, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Kemudian ada hadis. Hadis adalah salah satu dari 4 sumber Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis benar jadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dikutip dari buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Hadi, secara etimologi, hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan khabar. Jadid adalah lawan dari khodim yang artinya yang baru, sedangkan qorib yang artinya dekat, yang belum lama terjadi. Sementara itu, khabar artinya warta yang sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara, segala ucapan atau segala perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi hadis. Hadis terdiri dari atas dua kata yaitu ulum dan hadis. Kata ulum dari bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu seperti tadi ulum Al-Quran, dan sedangkan hadis berarti segala sesuatu yang takrir atau sifat-sifat yang kan penggabungan antara ulum dan hadis mengandung pengertian ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis dalam tradisi. Pada mulanya ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para perawi seperti ilmu al-hadis, al-asahi, al-mursal, ilmu al-asma, wa al-kuna, dan lain-lain. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ketiga Hijriah. Sebelum ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut disebut dengan ilmu ulumul al-hadis, karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawi. Akan tetapi pada masa berikutnya ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu, kesatuan tersebut tetap digunakan nama ulumul hadis. Sebagaimana hal yang disebut disatukan jadi penggunaan lafal jamak ulumul hadis setelah mengandung makna mufrad atau tunggal yaitu ilmu hadis. Karena telah terjadi perubahan makna lafal tersebut dari maknanya yang pertama beberapa ilmu yang terpisah. Jadi nama dari suatu disiplin yang khususnya nama lainnya adalah mustalah al-hadis. Yang terakhir, sanad sendiri berkaitan dengan kualitas orang yang memberikan pesan atau dikenal dengan narator. Yang dikenal pada era arti hadis diberikan oleh seorang ahli dari hadis yang dinilai sebagai hadis kuat atau disebut hadis asli. Menurut bahasa, sanad adalah cadangan atau tempat yang dapat diadakan. Rantai konsep adalah cara untuk memediasi cara hadis seperti yang dikutip dalam buku Asperdi, Memahami Ilmu Hadis. Penggunaan sanad secara historis telah dikenal bahkan sebelum munculnya Islam. Namun sebagian besar aplikasi sanad digunakan untuk mengutip hadis Nabi yaitu berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan matan mengacu pada makna implisit literal dari hadis yang diberikan atau dalam bahasa paling dasar yang diucapkan oleh editor hadis. Kualitas matan didasarkan pada kesesuaian antara makna hadis dan makna puisi Al-Quran. Hal ini terkait dengan posisi hadis yang berfungsi sebagai penjelasan atas syair-syair Al-Quran yang tidak secara khusus menyampaikan pesan. Semakin banyak Anda mengedit hadis sesuai dengan pesan Al-Quran, semakin tinggi kualitas hadis tersebut. Hal ini menyebabkan klasifikasi hadis dalam hadis sahih, hasan, dan daif, dan pemilihan beberapa hadis palsu yang sengaja dimasukkan dalam banyak buku hadis untuk tujuan pemusnahan. Hasil suntingan ulama hadis tentang sanad sakti dan matan hadis dikumpulkan dalam kitab hadis
Misalnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, dan lain-lain. Sejumlah ulama hadis yang juga melakukan kompilasi hadis dengan menggunakan kategori hadis ahkam atau hukum yang sudah diinisiasi oleh As-Sani dengan kitab Subulus Salam, Asyaukani dengan Nawailil Autar, Fuad Abdul Baki dengan kitab Lulu' wal Marjan, Imam Hambali dengan Al-Musnad, Hajar Al-Askani dengan Bulughul Maram. Lantas bagaimana kaidah seputar sunnah? Untuk pandangan ahli terdapat 4 kaidah terkait dengan sunnah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.